Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisandy Mutiasari. Saya dari kelas 11 akuntansi 1 absen 15. Aku akan bahas materi hidup damai dengan toleransi rukun dan menghindari tindak kekerasan. Dari surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang toleransi, rukun dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Surat Yunus ayat 40 sampai 41, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam kitab tafsir Jalalain, maksud surat Yunus 40 adalah diantaranya mereka penduduk Mekah, ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Hal ini diketahui oleh Allah, dan diantaranya mereka ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya untuk selama-lamanya. Sedangkan ayat Al-Quran yang sejalan dengan ayat di atas adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kemudian juga terdapat dalam ayat lain, yaitu katakanlah kamu tidak akan ditanya bertanggung jawab tentang dosa yang kamu perbuat, dan kami tidak akan ditanya pula tentang apa yang kamu perbuat. Surat Jabah ayat 25. Sedangkan terjemah surat Al-Maidah ayat 32, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Menurut tafsir Jalalain bahwa maksud ayat ini adalah karena perbuatan Qabil, sebagaimana dikisahkan pada ayat sebelumnya. Kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena berbuat kerusakan yang diperbuatnya di muka bumi ini berupa perzinahan atau perampokan dan sebagainya, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Sedangkan menurut Prof. Dr. Quraisy bahwa oleh karena itu kejahatan yang terjadi dan dampak-dampaknya yang sangat buruk, dan oleh karena perilaku Bani Israel, maka kami yang Maha Agung menetapkan suatu hukum menyangkut suatu persoalan yang besar, dan hukum itu kami sampaikan atas Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa salah seorang putra putri Adam bukan karena orang itu membunuh jiwa orang yang lain yang memang wajar sesuai hukum untuk dibunuh, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi yang menurut hukum boleh dibunuh seperti dalam peperangan atau membela diri dari pembunuhan, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Sedangkan dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan bahwa membunuh seorang manusia berarti membunuh semua manusia, sebagaimana memelihara kehidupan seorang manusia berarti memelihara kehidupan semua manusia. Dari penjelasan tafsir di atas menunjukkan bahwa dalam Islam dilarang melakukan tindak kekerasan, bahkan memberikan isyarat untuk mengancam kepada saudaranya juga termasuk dilarang. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi isyarat mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya, maka sungguh para malaikat
melaknatnya meskipun saudaranya itu sudah kandung sebapak seibu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kandungan surat Al-Maidah ayat 32 adalah menjamin hak-hak hidup setiap manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu menjaga hidup. Islam mengajarkan toleransi. Di antara ayat menjelaskan toleransi, surat Yunus ayat 40-41. Kandungannya sikap manusia terhadap Al-Quran terdiri dari dua golongan, yaitu orang yang beriman kepada Al-Quran dan orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Kedua, Allah lebih mengetahuinya tentang perbuatan manusia. Ketiga, perbuatan setiap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.